Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir musholah, sedaya panitia kajian pengajian rutin, serta para hadirin, para rawuh, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, dijaga dirahmati, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo ngaturaken puji syukur mateng Allah kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi para pemakmur masjid. Innalil masajidi autada. Sesungguhnya di setiap masjid Allah itu ada pasak-pasaknya, ada pemakmur-pemakmurnya. Al malaikatu julasauhum, mereka yang menjadi pemakmur masjid akan dijadikan oleh Allah padanya para malaikat yang mendampingi, menjadi bestie, best friend. Kalau panjenengan sudah berkawan malaikat, insya Allah dijaga, ide-idenya positif. Cara urip nduk kampung ana gerombol gede sampean parani bubar. Jine. Meskipun bukan ahli ruqyah, karena sampean sudah dijaga malaikat. Wa in kanu mardha, kalau sampai disentuh oleh penyakit, a'aduhum, maka para malaikat akan datang memohonkan doa. Dan malaikat itu zat yang tidak pernah berdosa. Kalau mereka kemudian bermohon ampun dan bermohon kesembuhan, insya Allah sudah pasti disembuhkan. Karena itu biasanya mereka yang sregep ngaji, sregep jamaah di masjid, nek loro mung diluk-diluk mawon, nggur gawe pantes-pantesan. Mosok wong urip kok gak lara blas. Kemudian wa in kanu fi hajatin, kalau sampai disentuh suatu urusan, a'anuhum, para malaikat turun tangan membantu. Kalau malaikat yang membantu maka tidak ada urusan ruwet. Maka keruwetan itu kalau didatangi para jamaah masjid, sungkan. Masalahnya gue sungkan sampai sampean. Makanya sampean aja sumpek-sumpek, wong masalah wis sungkan mbek sampean kok. Nggih Bu nggih. Shalawat salam kahaturaken dumateng panutan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui lisan beliau disampaikan janji atas orang-orang yang berangkat ngaji. Wa majtama'a qaumun fi baitin, siapa dari satu kaum ini yang berkumpul berhimpun min buyutillahi ta'ala, di rumah Allah yaitu masjid. Yatsluna kitaballahi, di sana disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, dikaji, diambil hikmahnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, telah pasti Allah menurunkan kepada mereka orang yang hadir di sana ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Karena itu bahagia itu memang didapat dari pengajian. Sampeyan kandhani wong-wong sing sambat-sambat ae berarti kurang ngaji. Betul? Itu menurut Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan jebakan langit edisi sebelumnya. Salah satu jebakan langit adalah seorang muslim yang keliru mengambil mazhab rizki. Mazhab rizki ada dua, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar
Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari doanya Allahumma amitni miskinan. Mbok inggih Gusti, jadikan saya ini orang miskin yang nanti mati sebagai seorang miskin dan bangkit juga sebagai orang miskin. Tapi saya anjurkan panjenengan mboten usah ngapalno donga iki. Abot sanggane. Lebih baik panjenengan ambil jalan atau madzhab rizkinya Abdurrahman bin Auf. Mboten napa-napa hisabe dawa pokok menyenangkan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, hisab panjang tapi menyenangkan. Disebut amal baik, sedekah, poso, salat, mboten masalah walaupun hisab panjang. Sing ruwet niku hisabe dawa, amalane abang. Rapote abang, rapot merah niku ruwet niku. Nah, karena itu kalau memang panjenengan sudah berkiblat kepada madzhab rizki Abdurrahman bin Auf, jangan keliru doa. Terus menerus berdoa, utamanya pagi hari, lebih utama lagi pada saat akan beraktivitas kerja. Doanya sebagaimana sudah panjenengan hafal, Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Pun hafal? Nah, wingi kan pun disampaikan nggih, berarti saniki pun hafal. Menurut periodisasi sejak anjuran pantangan berjalan paling lama 17 bulan harus sugih. Ketap-ketip kok gak percaya ngono sampean. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Berikutnya mazhab atau kiblat rizki. Kalau memang panjenengan sudah mengikuti kiblat rizkinya Abdurrahman bin Auf, maka harus dijaga jangan sampai kemasukan 3 dosa. Kalau yang lebih banyak 13. Kalau yang lengkap itu 67 dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Tapi yang mini atau minimal jangan sampai tersentuh 3 dosa. Pertama, dosa durhaka orang tua. Kedua, mendolimi orang. Ketiga, berzina. Ciri khasnya rizki itu ditutup oleh Allah. Innar rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin. Seseorang itu diharamkan dari jatah rizkinya sendiri, ditutup disebabkan karena dosanya. Dan dosanya itu 3 itu yang paling utama. Ciri khasnya kalau rezeki itu di-stop oleh Allah karena durhaka pada orang tua, maka dia tidak dapat jalan rezeki kecuali yang dia tidak suka dengan pekerjaan itu. Kalau yang dia sukai sulit didapat. Kalau durhaka. Kalau berkaitan dengan kedzaliman, itu di sisi mana dia zalim, disitulah dia dilemahkan atau disulitkan. Seperti dulu ada satu usaha kuliner yang rame di sebelah utara PT Jamiko. Ini ku Japanan nek nganan niku teng kampung kula. Lalu kemudian bisnis ini guling, coba diangkat lagi, tidak bisa. Kenapa? Sebab nggih, usahanya ini membuat peceren. Napa peceren? Tampungan airnya itu terendam oleh lemak sehingga mengalir ke kampung di belakang. Semua orang di sana nggak suka dengan situasi itu karena berbau, tapi toleransinya tinggi dan yang punya ini kereng. Nek ono wong ngomong dijak tarung. Anduk kampung kan orang sungkan sih, mosok tonggo kok gegeran. Akhirnya dibiarkan, tapi yang gerunenge ati niku ittaqu da'watal matlumah. Kamu itu harus takut dengan doanya orang-orang terdolimi. Ka'annaha sarara, doanya orang yang terdolimi itu naik ke langit dan langsung di-ACC oleh Allah sehingga tumbang, Pak, dan nggak bisa bangkit lagi walaupun usaha itu dulunya ramai.
Nah, yang ketiga berkaitan dengan zina. Zina itu ciri khasnya dapat sumbernya, dia punya pekerjaan, dia mungkin juga punya usaha, tetapi hasilnya selalu tidak nututi untuk mencukupi kebutuhannya. Bebannya terus besar berkaitan dengan rezeki. Maka saya itu apal, kalau orang datang, saya akan tarik periodisasinya. Kalau dia memang dalam waktu yang lama, saya akan tarik 7 tahunan. Nanti saya buatkan grafik, saya suruh dia bercerita, saya membuat grafik. Kalau grafiknya naik, turun sedikit, naik lebih tinggi, saya tidak khawatir, ini adalah ujian. Karena tipologinya ujian itu wabasyiris shabirin. Setelah dapat kesusahan, dapat berita gembira. Tapi kalau peringatan, selalu dari waktu ke waktu, munggah didik, mudun meneh, munggah didik, mudun meneh. Sempit karakteristiknya. Makanya kula niku wis hafal. Wong ruwet niku oh kira-kira iki. Berdasarkan dalil. Mboten ngawur nggih. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari-hari ini banyak orang yang konsultasi tempat usaha. Dan saya minta supaya difoto. Fotokan depan rumah, kanan rumah, kiri rumah, belakang rumah, ruang tamu. Kenapa harus begitu? Ya, saya mau melihat. Duh, apa ilmu terawangan? Mboten. Ilmu apa? Dalilnya la'anallahu man ghayyaral manar. Allah itu melaknati orang-orang yang merubah batas tanah. Maka kalau ada usaha yang berdiri di atas kedzaliman atau merampas tanah milik orang lain, tidak mungkin ini usahanya bakalan maju. Karena itulah saya ingin melihat sebelah kanan kirinya rumah. Nanti saya lihat. Ini batasnya, tarik ke atas, gentingnya masih keluar menjorok, jatuh airnya ke pekarangan tetangga yang seperti ini. Grunenge atine tangga itu membuat usahanya bangkrut. Napa? Jadi orang yang tidak paham dikira Pak Khairi saiki aneh-aneh. Apa? Nek saiki nek ana acara konsultasi kongkon mutu. Mungkin wis mulai dukun, ya dukun bathukmu ah. Iki Muhammad ya asli. La'anallahu man ghayyaral manar. Allah melaknati orang-orang yang merubah batas tanah. Kenapa harus difoto ruang tamu? Ya, karena di ruang tamu akan saya lihat dia punya apa. Kalau di ruang tamu itu ada gambar makhluk bernyawa, okay, atau relief, patung Joko Tarub, atau celengan harimau. Nah, itu malaikat rahmat tidak mau masuk. Tapi malaikat Israel tetap wani, okay? Yang tidak mau itu malaikat sing api-api. Ya. Nah, yang biasanya saya lihat dulu sebelum gambar-gambar dan relief itu, maka yang saya lihat itu sound system. Kalau punya sound system besar, saya akan tanya jam berapa biasanya dibunyikan. Sore Pak, kalau sore berarti saya akan lihat sebelah kirinya 100 meter, kanan 100 meter. Saya zoom. Kalau di situ ada TPQ, ada musola, atau ada tempat kursus, dan dia bunyikan sound system itu di sore hari, pada saat anak-anak kecil ngaji, sudah pasti usahanya dibangkrutkan oleh Allah. Karena dia mendolimi orang. Halo? Terus ada yang ngomong, Pak itu ada orang ngokong Pak. Durhaka iya, mendolimi orang iya, berzina iya. Kok soge? Ayatnya bergeser. Surat 6 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' fa idza farihu bima utu batatam bainahum fa idahum mublisun. Apa kata Allah? Kalau ada orang, aku peringatkan dia, lalu kemudian dia terus-menerus melakukan dosa,
oleh Allah dilepas ikatannya. Ya wis, kamu tidak mau dikendalikan, dadi pengikuti setan. Tapi apa yang terjadi? Justru dibukakan pintu-pintu kesenangan. Saoba sikute duwe. Apa? Saoba sikute duwe. Kapan dia akan disiksa? Nanti faida farihu bima utu, kalau dia sudah bergembira dengan semua yang telah aku berikan kepadanya, maka pada saat itulah tatam bainahum, aku siksa dia dengan tiba-tiba faidahum mublisun, dan dia terdiam berputus asa. Itu biasanya terjadi kalau periodeisasinya Nabi Yusuf 7 tahunan, karena Nabi Yusuf itu menerjemah mimpinya raja. Itu mukjizat dari Allah. Raja bermimpi 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. Jadi periodisasi jatuh bangunnya orang itu biasanya 7. Biasanya 7 menurut periodisasinya Nabi Yusuf itu. Kalau kita berhitung kapan orang ini bakalan diseplak, napa diseplak? Diseplak napa disapluk? Bahkan disantap oleh Allah sehingga dia tidak bisa berkutik dan terdiam berputus asa, itu kita kalikan 22. Orang itu kan bisa disimbolkan seperti tangan ini supaya gampang. Pertama, episode masa kecil 0 sampai 7 atau 0 sampai 7, 7 sampai 14. 2 kali 7, 14. Nah, ini biasanya masih disebut anak-anak atau remaja awal, sehingga tugasnya kecil-kecil. Tangan seluruh kuping, ngeten niki garuk-garuk. Belum yang berat, nyudiki napa jenenge? Staples, ngoten niku, sing enteng-enteng. Kalau kemudian 14, 15, 14 tambah 7 pinten? Ya 14, 15 ke 21, 21 tambah 7, 28. 15 ke 28 itu masa manis. Nek wedok ayu-ayune niki. Makanya nek esuk di usia-usia ini nang rabi. Nggih. Lanang yang ngono, ganteng-gantenge. Kalau sudah di atas itu nanti butuh mempertahankan, jadi butuh pelembab. Nek si umur-umur niki gadhe pelembab wis lembab dhewe. Gak butuh krim pagi, siang, sore, malam, sunblock, anti apa? Anti mengkeret. Ini episode manis-manisnya hidup. Dan di situ ada umur surga. Umur surga itu kan 33 kan? Nah, ada di antara ini. Oh, belum umur surga. Umur manis-manisnya itu. Terus kemudian, nah ini dia. Ini periode paling hebat. Puncak kejayaan. Puncak kejayaan, ilmu sudah banyak. Berarti kisaran 29, 28 tambah 7, 35. 35 tambah 7, 42. Berarti mulai 28 sampai 35 itu masa berjaya. Sampai berapa? Sampai 42 itu masa berjaya. Ilmu banyak, kolega sudah ada, pengalaman punya, tenaga kuat. Nah, ini ada umur surga di situ. Umur surga itu 33. Orang itu di surga nanti umurnya 33 semua. Jadi mbah sampean nggih padha gantenge. Ini usia paling top, maka jangan lengah. Nah, kapan orang ini bakal ditumbangkan oleh Allah? Ya, episode ini. Episode telunjuk ini kalau memang jatuh ya jatuh, turun. Kalau memang menghebat berarti dia bisa nunjuk-nunjuk. Kalau memang menghebat, dia jadi kepala bagian atau kepala jurusan. Sudah bisa. Makanya sampai umur 43 kudurung duwe anak buah, ngajine rada keliru. Al punya usaha kok durung duwe anak buah niku ngajine rada keliru. Gurung iso nuding-nuding. Tapi kalau Allah mau menjatuhkan ya di umur ini, kisaran 43 sampai 56. Biasanya di ujung-ujungnya ya kira-kira mulai 55, 56 itu kalau disantap oleh Allah, tujuannya supaya apa? Masih ada sisa 7 lagi. 56 tambah 7 pinten? 63. Masih ada 7 lagi untuk memperbaiki
Wa atbi syai'atal hasanata tamhuha, menutup hal-hal buruk yang dulu pernah dilakukan dengan kebaikan sampai umur 63. Dan umur 63 itu sudah episode ini. Ini episode ACC. Seharusnya sudah bos besar. Bagian cap jempol, bagian pekerjaan orang kalau sudah diginikan oleh jempol bagus, kalau diginikan berarti jelek. Nah, kalau sudah 63 tambah 7, 70 wis harus siap-siap nggih. Napa? Siap-siap berpisah dengan dunia. Nggih kula mboten ngancam ya, sing umur-umur Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, saya ini sudah sepuh." Sepuh itu maksudnya ya 63 ke atas. Kok saya takut dengan kematian? Rasulullah mengatakan, "Inna qalbal mu'min ma'amalihi." Ketahuilah bahwa sesungguhnya hatinya seorang mukmin itu bersama dengan hartanya. Maka kalau kamu takut mati, berarti hartamu yang tersisa tertinggal di dunia ini lebih banyak daripada yang kamu kirim untuk persiapanmu di akhirat. Inna qalbal mu'min ma'amalihi. Makanya nek ana wong kok grogi ambek mati, iku berarti wong kedonyan. Kok koyo mangkel ngono sampean. Wong kedonyan, wong medit ya. Nah, biasanya dijatuhkan oleh Allah di umur ini. Di umur ini. Maka saya itu kalau ada orang, dulu pernah ketemu di Krian, saya jemput anak, dia penghafal Quran, waktu itu kelas 4 MI, dia penghafal Quran, saya jemput, terus ada orang yang membantu saya karena waktu itu lampunya mati, lampu mobil Cherry tua mati, beliau mencarikan tukang, sampai ketemu, begitu ketemu, kami ngobrol, "Pak, kenapa panjenengan kok rela-rela riwariwi mriko-mriki kok nulungi kula?" Apa kata dia? "Nggih ngapunten, kula niki nglironi urip kula sing gak bener zaman biyen." Loh, napa Pak? Terus beliau bercerita, dulunya itu orang kaya. Orang kaya juragan kulit. Nah, nakalnya itu kulit kalau dijual 10 lembar itu salah satunya dicup niki teletong ambek uyune sapi iki padahal kulit lawas dicup nang kono jadi terus menyerap ambune ambu kaya anyar ngoten lalu diselobokno nang kono. Dia banyak keuntungan dari cara yang curang itu. Tapi kemudian ada satu yang tahu kabeh mboten percaya. Jadi dia sudah kadung mendatangkan barang banyak nggak bisa dijual. Akhirnya bangkrut. Rumah dijual, mobil dijual, pekarangan dijual. Bojone sing asale papat niku ucul gan situ ucul sampai entek. Dia bercerita terus saya ditanya, "Jenengan pundi?" "Kula Gedhek." "Kula nu enggak ada kanca teng Gedhek, sinten namine?" Dia menyebut nama seseorang yang itu Pak Lik, istri saya. Saya telepon. "Lek, niki leres ta kanca sampean iki?" Kula dudono. "Oh iya Pak Ferry. Iku biyen wong sugih tapi saiki bangkrut." Niku kula speaker muni ngono Pak Lik. Terus kula tutul malih. Kula tutul malih. Pas wong ngomong, "Nggih pancen nggih." Pancen kenyataane ngoten. Terus saya tanya, saya kan orang ngaji, saya tanya, "Umur berapa Pak jenengan waktu itu dibangkrutkan oleh Allah sehingga semua harta habis karek sepeda panjang niki?" Beliau mengatakan 54. Nek jero ati kula wis cocok. Pancen itu umur kalau ada orang yang dulunya hebat, kaya, tapi karena dosa, maka dia harus jatuh antara umur 43 sampai 56. Periodisasi ngeten lek mboten kanca plek ya, mboten kula kandhani. Nggih. Nah, berikutnya para rawuh supaya panjenengan kiblat rezekinya itu mandes kepada Abdurrahman bin Auf, maka perkuat doa panjenengan tadi itu dengan berpuasa. Ini sudah disampaikan. Yang berikutnya inna an aslihu ma razaqakumullah. Yang berikutnya adalah membuatlah wadah rizki yang benar-benar barokah dan
jalan rizki barokah itu kalau panjenengan mengambilnya dari rumus langit, informasinya dari surga. Dari mana ini dalilnya? Silakan panjenengan beli kitab Hadiyul Arwahi ila Biladil Afrohi. Itu ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Hadiyul Arwahi ila Biladil Afrohi, yaitu mewisatakan jiwa ke negeri penuh kebahagiaan, yaitu surga. Gampangannya ngono, mengambil inspirasi dari surga. Apa saja? Tadi saya lihat rekaman saya sudah saya sampaikan 4. Yang pertama adalah air. Pokoknya panjenengan pengen buka usaha yang barokah, temanya air. Mau nggak dilakoni? Pak, tapi saya orang kantoran. Ya cari orang lah yang basic bisnisnya itu air. Seperti teman saya, namanya Pak Abror. Beliau sudah dosen, ya kepala jurusan, ya sudah lektor, dan gajinya sudah besar, tapi beliau buka usaha yang mengerjakan orang lain. Nama produknya Wolohku. Panjen konco kan kalau ewang iklan ya. Blimbing wolo dicampur kunir, terus dikemas sak mentenan niki. Beliau kepala kajur di Fakultas Teknik Pertanian. Ada yang 220 liter sak menten niki, mililiter sak menten, lebih besar dari ini. Laris sak niki. Sampeyan nggih ngoten nggih nek enggak ada usaha, orang lain yang mengerjakan, sampean tinggal membuat resepnya saja. Nah, bagi hasilnya orang lain yang membuat atau menjalankan usaha itu harus untung lebih banyak. Jangan jadi kapitalis. Makanya saya itu nun sewu di tempat terapi itu pola bagi hasilnya. Terapis 70, saya 30. Terus ada yang teman itu yang terapis itu mencoba mencari tahu di mana bagi hasilnya di luar. Nah, di dekat alun-alun itu ada usaha terapi. Tanya, berapa Pak? Berapa Mas di sini bagi hasilnya? Owner 70. Owner 70, pekerjanya 30. Jadi konco kula kerasan banget lek kali kula. Sebab napa? Mereka tahu dia lebih untung dibanding di tempat-tempat yang lain. Nah, teman saya punya usaha, sudah benar usahanya, basisnya air, ya, tumbas sadean es kacang, es pisang hijau. Laris, tapi mesti pegawai ini niku ucul. Jadi laris ucul. Saya tanya, ini masalahnya bisa ditebak. Apa Pak D? Nek nyeluk kula Pak D. Iki masalahnya pasti bagi hasilnya akan juragan timbangane anak buah. Piro sampean ngekek ini? Zaman dulu memang sudah sekitar 6 tahun yang lalu itu 20.000. Tak omongi, kakean hasil sampean kakean untung. Untung yang banyak itu biar untuk dia. Sampean titik ae tapi buka sing akeh. Oh ngoten lho, ya iku kan teori dasar sing ngono iku. Jangan satu diperas, bikin yang banyak. Ngoten, sampean masih wong kantoran saged buka bisnis, mengambil barokahnya. Barokahnya bisnis dari surga, yaitu air. Nggih, mungkin sampean enggak ada produk, sampean sanjang kula. Namine nopo? Mungkin tak siarno lewat pengajian. Kula sanjangane nggih. Sampean tumbaso Ndek Kemiri Indah. Jamaah kita. Nah, yang kedua, bisnis yang dikawal barokah dari surga itu atau bidang usaha yang berikutnya adalah kendaraan. Nah, makanya ada sahabat bertanya, namanya Abdurrahman bin Sa'idah, kuntu uhibbul khaila. Saya ini senang kuda. Fakultu, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal fil jannati khailun, apakah di surga itu nanti saya bisa diberi lagi kuda? Apa di surga ada kuda? In udkhiltal jannata utita bi farsin min yakutatin. Kalau nanti kamu sukses masuk surga, maka kamu akan diberi oleh Allah kuda yang bahan dasarnya itu dari permata. Jadi tingkat teknologi yang lebih tinggi. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah kuda itu alat transportasi. Maka bisnis yang tidak akan pernah berada di tepi zaman dan akan terus mengundang barokah yang urusannya dengan transportasi.
Maka nek panjenengan kok dekat dengan pimpinan pusat Muhammadiyah apa pimpinan pusat NU sampean usul tuku pesawat. Nggih. Niku pangsa pasarnya jelas wong umroh kali wong haji. Jarene wong-wong, waduh Pak mboten ngangkat Pak, mboten ditemoni kula. Oh, nek ngoten nggih sampean sing kuat napa? Elep. Ya wis tuku elep. Oh, kelarangan Pak. Sing kula sampekno wingi sing murah ae. Napa? Gledekan. Enggak ada armada gledekan syar'i. Kalau satu gledekan di jasanya itu satu kali sewa 15.000 dan panjenengan punya 5 di satu titik, yang satunya mungkin harganya hanya 800.000. Daripada panjenengan bingung bisnis apa, ya bisnis yang surga memberikan informasi kepada kita. Sing enteng-enteng atau mawon, sing penting maler. Tetangga saya itu sebelah kiri jalan kalau jenengan masuk tadi apa kemarin itu Pak pengurus pas juga kula nikahan, begitu masuk gang 1, 2, 3, 4 terus tanah kosong, rumah kelima usahanya itu. Kadang-kadang pagi diambil orang, disewa 15.000, 20.000 yang gede, jam 11 sudah dikembalikan, sore 2:30 ada yang ngambil, berarti 2 kali, satu gledekan 2 kali. Nggih. Nah, niku sampean titipno nang paman sampean apa marbot masjid apa napa, nggih, mungkin bagi hasilnya, Cak iki mergo sampean mek karek nunggu idok ya sampean 25% ya. Engko sing 5% dikekno nang dakwah. Engko sing pira? 70% nang aku, soalnya engko ono biaya penyusutan, biaya perawatan dan lain sebagainya. Nggih, kula niku ada 5%. Selalu ada 5%. Untuk apa? Nanti ganti bajunya guru-guru TPQ. Nggih. Ngoten diniati ben dakwah itu berdenyut, ngoten lho Bu. Nggih. Wis sampean celengan sampean tuku gledekan nggih. Susuke kurban wingi lho nggih. Gelange didol 10 juta, sing 3,5 juta damel kurban wingi nika ya. Susuke mboten usah tukokno mas-masan meneh, tukokno gledekan ae. Yang berikutnya itu kaitannya dengan fashion. Semua yang berkaitan dengan pakaian itu tidak pernah berada di tepi zaman. Ada Pak usaha yang di tepi zaman? Ya ada. Apa misalnya? Kalau instansi, institusi ya ngapunten. Dulu orang yang umurnya 40-an kayak saya atau yang lain-lain yang 40 ke atas, kalau ingin komunikasi kan mengandalkan surat. Berarti waktu itu yang paling top ya kantor pos. Tapi seiring waktu kan di tepi zaman kalah dengan alat teknologi media sosial seperti ini. Tapi kalau pakaian itu selama orang hidup tetap berpakaian. Dan itu untungnya banyak. Makanya seorang ibu pengusaha cerita ke saya, "Ustaz, saya mau nyeritani jenengan." Nggih, napa Bu? Usaha beliau itu tiga-tiganya berjalan. Uangnya banyak Pak, sampai nek napa? Dulu dia sempat menghitung uang. Sekarang itu uang itu tidak dihitung. Jadi ditumpuk tok. Dicontone sakmene, ngene sakmene iki 5 juta nggih. Mungkin duit atusan ewu ditumpuk plek 5 juta paling iki ngoten tok. Tekareti dilebokno belang. Ngoten tok. Jadi diro-iro tok mboten dihitung. Saking akeh duit. Apa sebab? Beliau punya 3 usaha. Sebelah kiri fotokopi, tengah minimarket ya kayak Indomaret, Alfamart, tapi ini lebih laris. Yang sebelah kanan itu pakaian. Beliau ngomong begini, yang sebelah kiri fotokopi ini keuntungannya sedikit karena dimakan maintenance, dimakan servis, tukang servis. Tapi mendatangkan orang, efektif mendatangkan orang. Orang fotokopi nunggu lingak-linguk delok-delok dagangan, maka dia beli. Nggih kan? Timbangan ngenteni suwe mlebu ndelok sampo, ndelok. Nah, ini walaupun datang banyak orang, tapi paling ribet kata beliau minimarket itu, karena harus ngawasi expired, kedaluarsonya barang. Nah, kata beliau, Ustadz Khairi kalau mau niru 2 ini boleh ditinggalkan, tapi yang ini yang untungnya paling besar, kata beliau. Apa itu?
kain, pakaian, seragam, sepatu, tas, semua yang berkaitan dengan itu. Saya pikir dulu yang paling banyak yang tengah, ternyata yang paling banyak kain. Makanya sampean wis iso jahit nggih, sampean jahit. Apa tadi pengusaha konveksi, ndolek barokai usaha versi surga. Dan anehnya usaha-usaha hebat ini sing ngepek iku lho. Orang-orang yang ndak ngaji. Bapak Nadiem Makarim itu belum pernah ngaji bersama saya. Gak percaya sampean. Cuman jarine wong ngene meneng-meneng lapo ngrungokno riko. Tapi beliau itu sudah bisnis bidang jasanya transportasi. Makanya duitnya akeh. Sinten niku sing Aqua. Siapa penemunya niku yang namanya Tirto sinten niku meninggal tahun 94 atau 96 ya. Ya itu bisnis air. Ya, semoga-moga mriki muncul pengusaha lah ya. Yang keempat itu kuliner. Wah, jadi sudah dikatakan berkali-kali kalau di surga itu was makanan segala macam. Nah, yang ini tambahannya. Yang penting untuk panjenengan barangkali ingin punya wadah usaha barokah yang sesuai dengan doa Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Itu adalah buka jalan rezeki yang urusannya dengan kecantikan. Hurum maksuratun fil khiyam, nanti di surga kata Allah akan ada wanita yang cantik yang mereka itu dipingit di kemah-kemah. Juga disampaikan nanti orang-orang yang masuk ke surga, inna fil jannati lasukon yaktunaha yaumil jum'ah. Nanti ada pasar itu bukanya hari Jumat. Poinnya adalah wallahi laqadiz datum ba'dana husnan. Temenan itu demi Allah, saya mendapati engkau setelah pulang dari pasar husnan wa jamalan, lebih cakep dan lebih cantik. Nek lanang nggih ganteng, nek wedok nggih ayu. Yang disebut-sebut oleh surga itu tidak akan pernah tidak manfaat. Yang tidak manfaat itu tidak disebut oleh surga, bahkan tidak ada di surga. Apa itu yang tidak manfaat di surga? Toilet. Jadi sampean kok pados toilet mboten mungkin ketemu. Termasuk tisu. Mergo mboten enten wong pilek nek kono. Mboten wong pilek, mboten wong watuk, jadi dianggap gak penting. Yang dianggap penting dan disebut itu berarti memang orang itu cenderung dan butuh. Maka kalau panjenengan menekuni usaha bidang kecantikan, mbuh bisnis lulur, mbuh bisnis potong, mbuh bisnis pokoknya sing untuk urusan penampilan orang itu nggak pernah berada di tepi zaman. Sampeyan kandhani yuga jenengan putus sampean. Itu prospektif. Istri saya punya teman itu jadi dokter. Ganti profesi, apa ganti profesi? Rias manten. Dokter milih kursus lagi buka rias manten. Dan pengakuan beliau dari rias manten ini pendapatannya berkali-kali lipat. Tapi karena memang punya ilmu basic dokter, maka kemudian punya klinik yang temanya itu menjual sekaligus jasa kecantikan. Dan manten ini yang mulai rias sampai terus kemudian EO ya, yang menangani kegiatan pembawa acara, kori, semua dia sudah sediakan. Termasuk penceramah. Cuman kula mboten termasuk penceramahe. Kula sanjange kula mboten usah diundang. Nggih, ketuaan ilmu. Mboten sanjange beliau karena gedung itu butuh waktu yang tepat, khawatir kalau rentang jaraknya itu jauh nanti ada gesernya waktu. Sementara orang nyewa gedung kan jam sekian sampai jam sekian itu saja. Kalau urusan plek-plekan ya plek saja. Cuman yang ingin saya sampaikan bahwa kalau orang seperti beliau yang dokter saja bergeser ya. Apalagi kalau panjenengan benar-benar tahu hitungannya usaha itu, kemungkinan sampean juga tertarik. Kemungkinan. Pak, saya ini sudah umur sekian, Pak. Loh, tenang. Bisa jadi bukan panjenengan an-naslihu ma razaqakumullah fa inna fi kulli amrin tanafusan. Ini urusannya menyambung masa depan. Kalau bukan jenengan, maka nanti anak panjenengan yang akan mengalami kejayaan atau cucu panjenengan.
Dan kalau memang berhasil di masanya panjenengan, orang-orang seperti panjenengan ini kalau uangnya banyak, nanti yang bersinar itu masjidnya, yang bakalan gagah itu pondoknya, yang bakalan makmur itu panti asuhannya. Tapi kalau orang-orang panjenengan ini tidak mau sadar usaha, kiblat rizkinya keliru, maka yang terjadi ya kemana-mana proposal. Padahal kalau panjenengan ini berdaya, nanti kalau datang rapat seperti ini tadi, ini meneng hati usul, meneng. Terus panitia ngomong, ini nanti gimana ini kekurangannya 38 juta ini, apa kita perlu bikin proposal baru? Terus panitia di SMS, ini dulu dek, pinten saya kurangi 38, gini ku kula. Oh, tenang. Setuju? Setuju nih mau mantep nih. Mungkin prakteknya. Harus muncul, Bu. Apalagi kalau nanti masjid yang mengkoordinir. Nggih, kula sempat nggak ada usulan ngeten, arek nom-nom sing masjid-masjid ini dikumpulno. Dari sekian ini nanti nggih diajari potong rambut. Mbok piro sing gelem dari 100 iku ana 7 wis bagus lah. Terus kita buat perjanjian, semua masjid-masjid ini ditempeli alamat-alamat tukang potong yang jadi kadernya remaja masjid. Nek potong runu, pertama petal-petal titik dianggap jihad aja. Mosok jihad rambut aja gak gelem ya. Petal-petal titik mboten napa. Kula sanjangi niku arek nom-nom, ayo wis nek awakmu kepengin latihan, gak apa-apa aku gayen latihan. Engko nek keliru ya digondol ngono ae. Paling lak dikira mulai umroh ngono ae. Nanti 5%-nya untuk masjid. Dan umat diberitahu nek potong merinio. Nah, ini berdenyut, gak bondo apa-apa, ketek-ketek tok mawon kok. Pernah saya hitung anak muda yang motong, dia buka sore jam 4. Sore jam 4 sampai jam 9 malam. Itu setiap 20 menit selesai, 20 menit selesai, 20 menit selesai. Jadi nanti kalau itu mulai jam sekawan itu sampai jam 09, kadang rada-rada lebih titik. Iku wis nyekel duit 1 swidak. Padahal pabrik yang UMR saja, yang UMR itu mungkin tidak mencapai angka itu. Itu belum kalau pagi mau buka. Itu belum kalau alamatnya ditempel nduk Musola Alexander. Sunamu Akada. Potong dok kadere remaja masjid. Wah, bagus niku. Pokoknya urusan keren-keren niku sampean kuasai lek perlu. Potong sak Sidoarjo semua anak binaannya Masjid Al-Ihsan. Wong atase nekakno terus dikursusi, marono ditukokno alate, terus saben-saben 1 bulan didatangkan oleh piro, terus kendalanya apa. Terus mari ngono beri tambahan nomor telepon, dikoordinasi, dikai pengajian, diberi support mental sedikit-sedikit. Wis makmur kok. Halo? Kula kok koyo ngandani sampean ngene modelnya. Yang keenam, bidang usaha yang tidak akan pernah redup. Niki ngomongnya rada serono titik Pak tapi ilmu nggih. Apa itu? Ya. Kata Rasulullah, innar rajula la yasilu fil yaumi ila mi'atin atra'a. Nah, niki ngomongnya rada nun sewu nggih. Ngomongnya orang dewasa ini, konten 18 tahun ke atas. Bahwa nanti di surga itu seorang laki-laki diberi kekuatan mampu membersamai pasangannya sebanyak 100. Meskipun dengan 1 orang, tapi dengan kekuatan 100 pria paling kuat di dunia. Kok disebut-sebut seperti itu? Iya Pak, namanya usaha atau bidang. Yang akan selalu dibutuhkan itu adalah bidang kejantanan. Ngapunten nggih? Mungkin nek umur 45 tahun munggah, iku pertanyaane jamune apa? Nggih niku, saestu niku Bu. Nek sing bapak-bapak gak wani takon, biasanya sing wedok takon. Bojo sampean jamune apa? Nggih. Panjenengan elmoni niku mungkin
olahraganya, mungkin treatmentnya atau apa. Kalau panjenengan membidangi itu atau panjenengan punya bahan itu, wis ta, rame-rame bisnis sampean. Nggih. Kok kan sungkan ini kalau ngomongi. Nah, tapi sebenarnya kalau di bidang pengobatan alternatif itu mudah, Pak. Caranya bagaimana? Ini urusannya dengan darah dan kinerja jantung. Asal berurusan dengan darah itu beres. Apa itu supaya darahnya beres? Tidak tersumbat, terus jalannya tidak sempit. Supaya tidak tersumbat, pastikan darahnya tidak mengental. Bagaimana caranya? 1, cukup minum. 2, upayakan mengkonsumsi anti pengentalan darah, yaitu bawang putih. Ini yang paling murah. Yang paling murah, bawang putih itu anti pengentalan darah. Tidak terhubung langsung dengan kekuatan. Ini masih sarana-sarananya, variabel yang menunjang. Kalau darah itu tidak pekat, tidak kental, artinya darah itu berjalan lancar dengan tetap boten mengkristal ya, dengan minum yang cukup, mengkonsumsi bawang putih, olahraga. Terus masukkan kalium. Saya nggak ngomong kalsium ya, kalium. Kalium itu supaya pembuluh darah itu tidak keriput. Kalium itu adanya di mana? Banyak di pisang, banyak sing seger niku napa degan ya. Itu memastikan supaya selang atau pembuluh darah itu tidak sampai keriput. Kalau jantungnya dilatih, jantung itu otot dan harus dilatih. Jantungnya dilatih, darahnya tidak pekat. Terus pompa-pompa selang-selangnya itu tidak keriput, insya Allah tetap aman, Pak. Insya Allah tetap aman. Nah, sing garai pekat niku kalau 1 kurang minum, yang kedua punya gula darah. Makanya gula darah itu harus ditangani. Supaya tidak sampai kena gula darah, olahraga. Ben boten enten timbunan gula. Nah, ilmu-ilmu sederhana niku dikuasai bapak-bapak. Terus saya anjurkan, jangan banyak-banyak konsumsi makanan yang basisnya kedelai. Karena kedelai itu sifatnya dia memiliki estrogen. Estrogen itu adalah hormon yang mestinya dimiliki wanita. Kalau itu dikonsumsi wanita bisa menunda penuaan dini dan bisa menunda menopause. Jadi bisa subur lebih panjang. Tapi lek dikonsumsi bapak-bapak itu testosteronnya bisa turun, setrume mudhun, ngoten. Mangkane ibu-ibu aja digelep tahu tempe ae. Kayak ono sing rada kereng-kereng tetek ngono lho, Bu. Hadirin para rawuh yang berbahagia dirahmati Allah. Terus kalau ada timbunan, biasanya timbunan darah-darah mati atau darah tua itu adanya di otot-otot statis dan itu adanya di punggung. Ya setidaknya panjenengan, terutama bapak-bapak, itu rutin bekam. Pun niku wis pokoknya gak atik jam apa-apa tetep jos. Napa? Napa wau olahraga, ngombene cukup. Nggih, mboten lemak-lemak. Bawang putih dimasukkan, kalium dimasukkan, beres. Halo? Sampe eling-eling niku. Masalahe wong-wong ya apa ya supaya gereng tapi gak gelem olahraga. Wis sampean mboten hanya ngaji-ngaji tok, lek perlu obrak-obrak kancane, arek masuk bongko, mlayu-mlayu, mlaku-mlaku. Ngoten. Para rawuh yang dirahmati Allah, selanjutnya yang ketujuh. Bidang usaha yang tidak akan pernah berada di tepi zaman. Bahwa di surga itu disebut dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 20. Apa itu? Ghurfatum min fawqaha, yaitu bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Kita mengatakan hari ini pencakar langit, tapi di surga tentu bangunannya lebih bagus. Bidang apa ini? Tentu kalau dindesokan namanya bidang hunian. Hunian dan berbagai macam bidang jasanya termasuk bahannya. Hunian, bahasa wong kutho properti.
Bisnis properti. Mulai ya propertinya sendiri atau penyediaan bahan bakunya, berarti galangan, atau bisnis galangan itu tetap akan prospektif, atau penyedia tanah. Sampeyan tuku tanah nduk gedhek mumpung murah ya. Ini gedhek itu enten sing 1 meter persegi niku harganya masih 60.000, 80.000. Padahal itu tanah non pertanian, berarti boleh diberi bangunan. Nek jenengan duwe akeh sampean invest nang ngoten niku. Atau buka galangan dengan ciri khas seperti sahabat saya di Bangsal. Beliau itu merintis mulai tempat kecil. Tapi ciri khasnya adalah kalau barang tidak digunakan oleh pemiliknya boleh dikembalikan dan akan dibeli sebagaimana dia harga dia beli. Jadi misalnya bangun keliru hitungan, mestinya butuh semen hanya 40, dia beli 50. Maka yang 10 ini boleh balik. Nanti dibeli persis seperti dia beli. Nah, itu membuat usahanya laris, Pak. Laris, dan salah satunya kemudian dia bisa bikin rumah. Rumah ini dikontrak-kontrak, nah, salah satunya dibebaskan untuk ditempati penghafal Al-Qur'an. Wah, keren, Pak. Nggih ngoten maksud kula. Sampe lek duwite akeh mengko ana siji-siji sing diinfakno apa diwakofno digawe agama. Sampeyan duwe kontrakan jumlahe sedasa, sing siji anak sampeyan kandhani. Sing siji iki tak gawe mbiayai dakwahe masjid. Jadi kontrak 1 tahun. Kalau di Mojokerto itu bentuk rumah dekat Ngoro Industri sekitar yang paling murah 5, yang mahalnya 8. Anggap aja 7 misalnya. Wis 7 iku WE masjid, omah siji. Keren sampean gak ada sedasa. Ngoten lho Bu, setuju aku. Nggih, sedasa. Kula nyoba ndamel setunggal. Bareng ndamel setunggal enten sing sanjang. Mbok ndamel malih kok, ndamel malih. Akhir sakniki enten sekawan. Sing setunggal alit berarti gansal. Nggih lumayan. Cuman kula niku luwes banget. Pak niki kula nek tahunan mboten saged. Terus saged yen napa? Kula kontrak tapi bulanan yen napa? Monggo, kaya kos ngono modele. Monggo. Niki kula mboten saged bulan niki kula bayar ngajenge. Monggo. Pancene wong semi-semi guru ngaji mboten teganan. Wong enten sing nunggak wis sampe napa? Sampai 7 juta nggih enten. Wis kersane mboten napa-napa. Pokoke kula sanjange enten. Pokok sampean lek musala iku adzan usahakno budal. Nggih. Para rawuh yang dirahmati Allah, usaha hunian. Monggo niki. Nggih, nek sampean kagungan harta nggih sampean golek ono nduk gedhek-gedhek ono, nggih. Gedhek niku ide ambek jalan tol. Bisa cepet naik itu nilai tanahnya. Nah, nek panjenengan pengen buka usaha nggih, monggo. Buka usaha galangan utawa tanah sing wong kantor-kantor duwe akeh niki. Nggih, duwe akeh tapi mboten kober ya. Ngomong ae nang lurah, nang ahline sinten niku. Aku dolekno tanah, aturan ya apa carane gambare kok bentuke ngene. Ngoten. Orang itu kan bentuk usaha itu bisa modal besar, kesempatan sedikit. Nah, kalau modal besar, kesempatan sedikit nggih sing cocok ngoten niku. Sing cocok nggih tanah dipetak-petak terus di kapling-kapling sate. Ngoten. Wah, iki kula delok niki wong duwe nganggur-nganggur niki kaya ini. Sing duwe nganggur-nganggur niki. Diniati damel napa? Damel supados panjenengan ansal barokah. Barokahe usaha. Nah, baik para rawuh itu wadahnya. Terus apalagi? Nah, ini yang termasuk menjadi jalan diberikan oleh Allah atas kita kemudahan rezeki kalau panjenengan kata Rasulullah begini. Aduh kok lali kula nggih. Kakean bowo iki nggih.
Ya abna Adam, wahai anak keturunan Adam, tafarraq li ibadati. Hendaknya kamu menyempat-nyempatkan diri untuk beribadah kepadaku. Amalan sadroka ini, aku hadiahkan kepadamu kekayaan. Wa asudda fakroka, dan aku akan menghalangi kamu dari kefakiran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, enten sing muni ngeten, ibadah kok kepengin sugih. Apakah ini tidak termasuk tujuan duniawi? Lho wong tujuan sampeyan ini durung mari. Engko lek wis sugih digawe apa? Ngoten. Ibadah yang menjadi salah satu sarana diberikan oleh Allah kekayaan, terus kekayaannya digunakan untuk beribadah. Niku sik oleh ngoten niku. Bukan untuk kepentingan dunia. Wis diniati damel dan itu fasilitas. Ya abna Adam tafarraq li ibadati amalan sadroka ini wa asudda fakroka. Sudah pasti tidak akan disia-siakan. Panjenengan niku wis ibadah, cuman dorong gawe wadahe usaha. Kula nggak ada konco, muga-muga dorong tahu tak ceritanya. Beliau ini dulunya pernah berjasa memberi temannya peluang usaha loper roti. Pada saat temannya ini di PHK dari pabrik Kyungdong Indonesia, pabrik sendok. Usahanya dia itu diserahkan kepada temannya ini karena temannya ini sudah berkeluarga, dia sendiri masih belum. Nah kemudian menekuni usaha ternak. Lama kelamaan karena dia beternak kan mboten sepaneng banget nih, rada-rada awan. Oleh tetangganya yang jualan daging, itu dikengken ngeterno teng pasar. Asale ngoten, kengken ngeterno teng pasar. Suwe-suwe dikengken ngirim daging nang pelanggan. Dangu dikengken mundut barang. Akhirnya dari tempat kulaan sampai kemudian pelanggan-pelanggan semuanya dia tahu. Qadarullah, si ibu yang pengusaha penjual daging ini punya anak kemarin itu katut rombongan COVID, kapundhut. Maka kemudian usaha ini ditangani sendiri tidak mungkin, sebab mboten kuat pun sepuh. Apa katanya? Aku tak nunggoi bedaku sing nduk pasar iki ae. Masalah sing nduk warung-warung langgan-langgan niku terus nopin. Namanya Arifin. Terus nopin. Panjenengan kula sanjangi di Desa Ndorjo itu ada warung sate kambing. Juga ada sate sapi. Yang satu harinya itu habis antara 40 kilo sampai 70 kilo. Sepi-sepine niku 40 kilo. Nah 1 kilonya keuntungan daging itu 10.000. Sak warung tok 10.000 kali 40 kilo. Wah, jadi miliarder baru sekarang. Jadi soge. Apa amalannya? Dia ini mulai zaman madrasah itu tukang adzan. Ndak pernah putus sampai sekarang. Zaman sik nom, kula nggih tukang adzan. Padha mulai kelas 5 nih. Cuman kula sakniki mboten adzan ya palian nggih. Pale dikongkon wong kadang-kadang ngimami ya. Kalah ajeg kali dheweke. Dibalas ka oleh Allah, dibalas. Ini wasilah amalnya itu oleh Allah diberi balasan. Semoga-moga ae wong-wong mari kerebutan adzan ya. Muga-muga ae wong-wong rebutan adzan. Kaya Cak Arifin. Tapi Cak Arifin mulai kelas 5 sampai saat ini umurnya 3 tahun di atas saya. Kulo 44 berarti sekarang dia 47. Nek kelas 5 ben kelas 5 niku umur pinten kira-kira? 7 tambah 5 umur 13. Berarti pirang puluh tahun nih. Wah, berarti nek sampean meniru jejak Cak Arifin tadi tukang adzan 35 tahun kas ya. Hadirin para rawuh yang berbahagia dirahmati Allah. Memang iya kalau menolong agama Allah, ya adzan, tadi panitia dan sebagainya.
itu nanti wadah usaha panjenengan itu disuburkan oleh Allah. Yang saya tulis di salah satu buku saya, buku yang Solusi Langit itu, ada teman waktu kita mendirikan musola, namanya musola Al-Maun, ini genderwo niku. Beliau ini sebenarnya punya tanggungan, usahain apa? Kangkung yang diambil bunganya. Karena bendino ngirim kurang opo, kurang paku, kurang ini dia yang beli dan lain sebagainya. Niki mboten keplaun. Mboten keplaun. Usaha ini mau pertanian ini. Apa yang terjadi? Menurut hitungan harusnya dia ini rusak. Tapi luar biasa. Dibuat oleh Allah tidak rusak, bahkan dengan ukuran yang sama, dia lebih banyak 4 kuintal. Dihadiahi oleh Allah petang pintal. Satu musim panen itu. Jadi pokoknya nek ngewangi Gusti Allah niku aman pol pokoknya. Aman pol. Dadi pegawene Gusti Allah. Makaten para rawuh yang bisa saya sampaikan, segala khilaf mohon dimaafkan, dan yang paling utama itu mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Kula seneng Bu, Pak, nek enten tiyang niku berdenyut seperti teman saya di pabrik SAI, dia bekerja padahal jam 7 pendak jam 7, tapi dia punya usaha pudot. Terus susu kurma dan berkembang terus. Muga-muga ndek mriki nggih ngoten nggih ya. Cuman kok nek soge sampean kula sampean jak amin-amin nggih ya. Makaten sing saged kula sampaikan, segala khilaf mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birru man ittaqa nasrun minallahi wa fathun qarib la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.